Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Oktavia Ningrum dari kelas SI 6B dengan NIM A3 19044. Di sini saya akan mengimplementasikan Odoo pada satu perusahaan yang bergerak di bidang roti. Di sini saya menggunakan 4 modul, diantaranya adalah inventory atau stok persediaan, lalu ada purchase atau pembelian, produksi, dan penjualan. Pertama, saya masuk ke bagian inventory atau stok persediaan. Di sini adalah gudang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau tempat penyimpanan suatu produk. Nama gudang bisa saya ganti atau ditambahkan. Langkahnya, pertama klik konfigurasi, lalu klik bagian gudang. Nama gudang dari perusahaan ini yaitu Roti Bangdu. Jika ingin membuat gudang baru, bisa ditambahkan yaitu dengan nama Roti Bangdu Cabang 2. Fungsi dari gudang kedua ini yaitu jika saya memiliki cabang lain di tempat lain. Selanjutnya, masih di bagian inventory, terdapat penerimaan, order pengiriman, post order, dan produksi tergantung modul yang saya tambahkan pada aplikasi. Dalam suatu perusahaan, pasti saya memproduksi satu produk atau barang. Untuk itu, kita klik bagian produk. Di bagian ini, kita akan menginput semua produk yang akan kita produksi dan semua komponen yang akan kita gunakan dalam memproduksi Roti Bangdu. Selanjutnya, kita akan membuat contoh apabila kita ingin memasukkan produk baru. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu klik buat. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya, kita akan memproduksi roti tawar kismis. Di sini, kita akan memproduksi artinya produk ini tidak dapat dibeli. Jadi, produk ini hanya dapat dijual dari perusahaan yang kita buat. Di sini ada tipe produk. Sebelum itu, kita harus memilih tipe produknya. Produk konsumsi artinya seperti makanan langsung jadi, karena tidak bisa disimpan di inventory. Lalu selanjutnya ada jasa atau layanan dan storable produk. Produk yang dapat disimpan dalam inventory. Selanjutnya pilih kategori produk, lalu masukkan referensi internal atau singkatan untuk produk yang kita miliki seperti roti tawar kismis yang disingkat dengan RKT. Lalu tentukan harga jual sebesar Rp16.000. Modalnya Rp13.000. Di sini ada pajak pelanggan, tetapi kita di sini tidak menggunakan pajak tersebut. Selanjutnya, klik stok persediaan. Di bagian operasi, saya ganti dengan produksi. Kenapa diganti ke produksi? Karena tujuan saya adalah memproduksi barang, bukan untuk membeli. Selanjutnya, di bagian lead time, produksi atau waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi ini bisa disesuaikan. Setelah diisi semuanya, bisa langsung disimpan. Jika ingin membuat baru untuk memasukkan produk atau bahan baku atau komponen yang akan digunakan dalam memproduksi produk tersebut, langsung klik buat dan berikan nama Choco Chip. Karena di sini saya akan membelinya, maka fitur dapat dijual saya hilangkan. Lalu pilih tipe produk. Selanjutnya, harga jual saya ganti dengan 0. Modal yang saya butuhkan untuk membeli Choco Chip ini yaitu sebesar Rp55.000 dan satuannya saya ganti dengan kilo. Lalu klik simpan. Di sini terlihat bagian Choco Chip yang tadi telah ditambahkan masih 0 stoknya. Jika ingin menambahkan produk ini, saya akan melakukan transaksi ke vendor. Di sini saya memilih vendor dari PT Anggara Catur Prima. Klik add a section, ketik bahan baku, klik add a product, lalu pilih Choco Chip. Kita membutuhkan 3 kg, pajaknya saya hilangkan dan simpan. Setelah itu, kirimkan rinciannya ke vendor melalui email. Selanjutnya, mengkonfirmasi order. Apabila konfirmasi order sudah dibuat, maka saya akan mendapat produk dari vendornya. Bisa dilihat dari sini, sudah ada ya Choco Chips 3 kg. Selanjutnya, masuk ke sesi inventory. Di bagian penerimaan, ada satu yang sedang diproses, yaitu pemesanan saya sebelumnya. Setelah menerima produk, saya akan melakukan pembayaran. Klik Create Bill. Ini adalah keterangannya, lalu klik konfirmasi. Selanjutnya, buat pembayaran. Di sini saya akan membayar melalui bank. Jangan lupa untuk memasukkan nomor rekening. Lalu selanjutnya, klik Create Payment. Jika ada tulisan yang berwarna hijau seperti gambar di samping, itu tandanya sudah berhasil melakukan pembayaran. Setelah itu, saya lanjut untuk melakukan produksi.
Pertama, klik produk dan pilih fitur daftar kebutuhan material. Di sini saya masukkan beberapa komponen yang akan digunakan dalam suatu produk, sehingga kita akan mengetahui harga dan modal untuk membuat satu produk. Di sini saya akan membuat produk roti tawar coklat. Kuantitasnya diganti dengan angka 4. Komponennya yang pertama tepung terigu, lalu ada ragi, gula, choco chips yang tadi sudah dibeli ya. Untuk kuantitasnya bisa disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya, klik disimpan. Di sini kita bisa melihat harga dan modal yang kita keluarkan untuk membuat roti tawar coklat. Selanjutnya, saya akan membuat order produksi agar bisa langsung diproduksi. Produknya kita masukin yang tadi yaitu roti tawar coklat dan akan secara otomatis terisi langsung, lalu klik konfirmasi. Setelah itu, kita bisa melihat inventory atau persediaan kita masih ada jika berwarna hijau. Jika warnanya merah, artinya tidak tersedia. Tetapi, tadi karena kita sudah melakukan pembelian choco chips yang tadi, mungkin ini terjadi error di bagian web Odoo-nya ya, dari sananya gitu. Selanjutnya, kembali ke stok persediaan. Di bagian produksi, ada satu yang akan diproses. Ini yang tadi dibuat bisa langsung ditandai selesai. Jika muncul seperti ini, stok persediaan masih lengkap atau ada. Tetapi jika muncul back order, artinya persediaan stok itu tidak ada. Di sini kita bisa sesuaiin dari harga modalnya ya. Dan di sini terlihat stoknya bertambah ada 4. Selanjutnya, lakukan proses penjualan kepada konsumen. Di bagian ini akan terjadi transaksi antara perusahaan dan pelanggan. Klik buat, setelah itu masukkan nama pelanggan. Pelanggan ini akan membeli roti tawar coklat 1, roti tawar gandum 1, dan roti tawar kayu manis. Selanjutnya klik simpan. Di sini kita bisa kirim email sebagai bentuk tagihan kepada pelanggan. Jika stok persediaan habis, kita bisa memberitahukan kepada pelanggan atau konsumen melalui email ini. Langsung klik konfirmasi. Setelah klik konfirmasi, kita klik bagian pengiriman. Artinya, akan ada pengiriman dari produk. Kita kembali ke bagian inventory. Terlihat ada pengiriman yang sedang diproses. Di sini, kita bisa klik sunting dan validasi. Jika langsung kita klik validasi, artinya produk akan langsung dikirimkan. Selanjutnya, kita lihat sisa stoknya yang tadi dan terlihat sudah berkurang. Kembali lagi ke bagian penjualan, buat faktur artinya kita membuat tagihan untuk pelanggan atau konsumen. Langsung konfirmasi, send, dan print. Jika kita sudah menerima pembayaran, langsung klik buat pembayaran. Pelanggannya bisa bayar melalui bank atau cash dan di sini kita memilih melalui bank. Jangan lupa untuk memasukkan nomor rekening, lalu klik payment. Ini artinya produk kita sudah dibayar. Sekian penjelasan dari saya, implementasi Odoo pada satu perusahaan yang bergerak di bidang roti. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.